selama 3 bulan terakhir omset itu 5M dengan iklan 500 juta. Jadi kesimpulannya, mau omsetmu gede, iklanmu harus gede juga. Benerin iklan lebih gampang daripada benerin konversi. Konversi 1%, next 2%, setengah mati. Nggak gampang benerin konversi, bener. Ya, apa ya kalau produknya skincare, parfum, ya, yang produk herbal, yang produk-produk yang secara fungsi atau itu orang susah ya rasakan ya. Kalau produk yang fungsional mah lebih gampang ya, ya. Barang-barang rumah tangga, teknik apa itu lebih gampang. Tapi kalau barang-barang yang kita susah jelaskan itu lebih susah lagi. Ya, nah, ya. Jadi kesimpulannya ya, iklan bukan shortcut teman-teman ya. Bukan cara cepat untuk cepat kaya ya. Bukan cara cepat supaya bosnya happy karena omsetnya naik ya. Tapi dengan iklan penjualan bisa meningkat kalau dipakai dengan baik. Ya, ini kata Om Botak yang nggak botak. Ya, dan saat ini saya juga percaya ini statement kedua, kalau organik udah mati teman-teman. Ya, tadi Kak Deborah bilang saya belum pakai iklan, ya kan? Sedangkan dilihat dia cerita, jadi kompetitornya ada yang harga lebih mahal, ngiklan kayak lebih rame. Ya, menurut saya di zaman 2025 ini, teman-teman yang nggak ngiklan akan jauh lebih berat dibandingin tahun-tahun lalu. Iklan itu di Shopee itu udah mulai dari mungkin tahun 2018-2019. Jadi iklan ada produk yang cukup lama. Dan iklan adalah caranya Shopee buat cuan. Kasar gitu ya. Teman kalau mau anggap kenapa Shopee harus ngiklan, sekarang gini ya. Kita misalnya pikir Shopee itu adalah sebuah mall. Di mana waktu dulu mall itu masih kosong. Nah, mall kalau masih kosong, teman-teman sebagai pihak mall mau datengin pengunjungnya dulu atau yang jualan dulu? Yang jualan dulu dong. Ya kan, kalau pengunjung datang nggak ada yang jualan, ngapain datang ya kan? Ya kan? Yang jualan dulu. Jadi dia kasih ke seller-sellernya apa? Free admin, ya kan? Gak usah ngiklan. Datang dulu jualan, cobain di sini ada AC-nya jualan. Ya, daripada kalian jualan di luar, ngumpul semua di sini. Nah, begitu yang jualan udah rame, nextnya dia bawa apa? Pengunjung dong rame, ya kan? Dia subsidi, promo segala macam supaya kalau belanja di sini dengan seller-seller kayak gini rame pasti. Begitu udah rame mallnya, kayak sekarang nih, ini udah jalan 10 tahun kan Shopee kan dari 2015 ya. Apa yang dilakukan? Udah rame kan? Nah, yang jualan mau jualan di sini nggak? Kalau mau jualan sini tempatnya rame, bayar. Bayar apa? Admin fee naik. Dan mungkin akan naik lagi 1 September nanti. Karena tahun lalu naiknya 1 September. Udah siap kalau naik lagi admin fee-nya? Pasti naik. Setiap tahun naik. Ya. Apalagi yang bisa dinaikin? Iklan. Nggak mau ngiklan? Saya taruh di lantai 5. Pojokan dekat WC sana. Ya. Nggak ada yang datang. Nggak bakal ada yang lewat. Kamu mesti kasih tahu orang sendiri di sosmed kalau kamu jualan di Shopee misalnya. Kalau produkmu saat ini yang jualan banyak dan apalagi bukan merek kamu sendiri, ya kompetisi banyak, kalau kamu nggak ngiklan akan semakin sulit. Makanya saya bilang organic estate sebenarnya bukan nggak bisa, tapi makin sini makin berat. Dan teman-teman, online itu bukan sekedar kalau zaman dulu ya. Kalau zaman dulu saya kan Palu Gada tuh. Asal upload barang, tinggal tidur pasti laku. Sekarang udah upload barang, pasang harganya 1.000 perak aja ya. Belum tentu ada yang colek. Itu sih. Nah, saya akan kasih contoh beberapa. Ini kan dari data pinter ya. Dari data pinter kita tuh bisa lihat produk mana yang iklan, bidnya berapa, pakai luas atau manual, konversinya berapa, penjualannya berapa. Ini barang-barang yang masih rame aja. Misalnya ini kan ada kemeja ya di Pekalongan ya. Teman-teman tahu seller Pekalongan tuh juara-juaranya ya. Bisa bikin harga murah ya. Hancurin kalau orang-orang Bandung, seller Bandung tuh paling anti dengan seller Pekalongan. Ya kan? Mereka langsung bilang pokoknya orang Pekalongan mah, ini cerita orang Bandung ya. Saya nggak bilang Pekalongan cuma bisa beli sampel dari Bandung, dibikin lebih murah, dihajar ya. Nah, ya.
Tapi kalau kan saya bilang nggak salah juga, mereka bisa bikin lebih murah kan, benefit buat customer juga kan ya, kalau memang barangnya sama. Jadi ini udah jual kemeja batik dengan harga yang murah, tapi dia tetap ngiklannya bahkan sampai 1.500 per klik. Nah barangmu udah jual lebih mahal, kagak ngiklan, siapa yang mau nyolek? Padahal kalau nggak ada traffic yang masuk ke toko, kalau nggak ada orang yang datang ke dalam toko di dalam mallmu itu, siapa yang bakal beli? Karena traffic itu ibarat kita buka toko di mall, yang datang berapa orang sehari. Konversi itu adalah dari yang datang, berapa yang beli. Dan iklan adalah woro-woronya supaya orang masuk ke toko. Ya, ini beberapa toko lain ya dengan barang yang memang juga murah, reasonable lah harganya ya. Terjualnya ratusan juta, bahkan ini 5M, dia masih ngiklan per kliknya itu bisa 1.000 perak lebih. Ya. Dan dengan iklan kita di Gaspol pun bisa menaikkan omset daripada seller. Jadi dari Fashion Muslim ini ketika udah lagi seasonnya bisa langsung naik, bisa di scale up karena dengan iklan. Iklannya mahal nggak? Ya lumayan. Ya, ruas 7 bagus gak? Ya lumayan buat musim lebaran ruas 7 masuk. Tapi kalau nggak lebaran, bukan bulan puasa ya paling ruasnya 4 gitu ketemunya. Ya, 7 bagus gak? Ya lumayan ya. Ini ya. Jadi kita juga lihat bahwa ini berproses ya, pelan-pelan stabil naik karena lagi bulan 1 menuju bulan 2. Bulan 3-nya ini lebih lagi daripada ini. Ya, tapi berproses seperti ini. Ya, dan ini adalah seller kita yang lain di mana dia setelah Maret bulan high seasonnya turun, tapi turunnya tetap lebih tinggi dibandingkan bulan Februarinya. Jadi di Shopee strategi traffic yang bagus adalah ketika lagi event kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin sehingga waktu sepi-sepinya lebih rame dibandingin sepi sebelum event. Kalau teman-teman nggak bisa manfaatkan event dengan baik, kita nggak bisa scale up tokonya kita. Karena setiap hari flat aja. Kenapa setelah event toko kita lebih rame dibandingkan dengan sebelum event? Nah ini pertanyaannya. Karena ada repeat order kalau menurut saya. Orang semakin banyak yang kenal sama toko kita, dan yang semakin banyak kenal itu nantinya harapan kita belanja lagi, jadi repeat customer. Itu ada matriksnya di Shopee sehingga mereka nggak pakai iklan pun akan beli lagi. Jadi LTV-nya ada nanti ya, lifetime value-nya ada. Nah teman-teman itu yang kita harapkan ketika lebih banyak orang yang kenal toko kita, nantinya mereka datang mudah-mudahan udah nggak pakai iklan. Ya di sini ada beberapa yang memang produknya itu produk repeat order ya kan, mungkin produk repeat order kayak packaging ya. Produk repeat order tadi apalagi nih, makanan mungkin ya kalau udah cocok rasanya. Produk-produk fashion mungkin 10% repeat order masih sehat ya. Produk-produk seperti itu yang repeat ordernya tinggi, saya lebih encourage lagi buat iklan yang lebih scale up karena repeat ordernya tinggi, bisa 40%, 50%. Makanya iklan nggak harus cuan di iklan, tapi anggap nih sebagai suatu strategi untuk mendatangkan customer baru untuk coba dengan pelayanan kita, untuk coba dengan harga kita, dengan servis kita, ya. Dan seller yang sama ini setelah Lebaran itu masih stabil, bahkan lebih ramai daripada sebelum Lebaran. Ini seller yang sama yang tadi ya. Dan selama 3 bulan terakhir omset itu 5M dengan iklan 500 juta. Jadi kesimpulannya, mau omsetmu gede, iklanmu harus gede juga. Karena semuanya akan jatuh ke rata-rata ROAS-nya Shopee. Shopee itu punya rata-rata ROAS ya. Jadi kalau kita bilang, mungkin yang suka flexing, oh saya bisa dapat ROAS tinggi. Ya, kamu iklannya udah berapa ratus juta sebulan. Kalau kamu iklannya udah ratusan juta, ROAS-mu akan kena seperti rata-rata Shopee. Shopee itu nggak bodoh ya, maksudnya memang dia udah tahu persaingannya segini, ya kamu kan dikasih segini.
Kalau dulu teman-teman masih bisa nge-cheat pakai manual yang mungkin cara-cara yang dulu ya, iklan belum banyak kayak sekarang. Sekarang teman bayangin ya, GMV Max tuh gampang banget settingannya. Ya, semua orang pun bisa tinggal top up saldo,